Bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Yang menuntut orang tidak bersalah itulah yang salah. Berarti ICW dong nih yang salah. Sudah ada Bang Emerson Yunto, meneliti dari Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya salah atau tidak sih? Justru yang kita lakukan adalah berupaya menegakkan harkat, martabat, kredibilitas dari BPK, gitu ya. Dari catatan kita ICW dan koalisi BPK. Kenapa kita melaporkan Hari Ajis? Ada 3 alasan. Pertama adalah soal rangkap jabatan. Kita tahu bahwa ketika dia dilantik 28 Oktober 2014, itu dan kemudian kita kaitkan dengan Panama Papers, ternyata Hari Azhar baru mengundurkan diri dari perusahaan Shenyang itu akhir Desember 2015. Artinya apa? Sepanjang Oktober 2014 sampai Desember 2015 dia masih menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak jujur menyampaikan informasi bahwa dia punya kepemilikan perusahaan tersebut, plus juga dengan informasi dia menjabat sebagai direktur, paling tidak di profil dia sebagai anggota BPK. Jadi di website BPK jelas tuh menyebutkan soal profil ketua BPK Hari Azhar ini. Semuanya disebut kecuali perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam hal ini menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK. Hari Azhar itu kita kenal sebagai politisi dari Partai Golkar. Ketua Badan Anggaran, mantan Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR, tapi dia baru menyerahkan laporan 2 kali, 2003, 2010, ketika menjabat sebagai Ketua BPK, sama sekali belum melaporkan. Artinya ada pelanggaran etik di sini soal ketidakjujuran, ada pelanggaran etik soal rangkap jabatan yang sebenarnya ini ranah-ranah di Majelis Kehormatan Etiknya BPK. Nah, kita juga masih ingat bahwa ketika awal dilantik dia sebagai Ketua BPK, Oktober 2014 menyatakan kalau saya melanggar kode etik, melanggar etik di BPK, maka pecat. Nah, ini yang mau kita tagih. Artinya kita menguji apakah tindakan Hari tidak melaporkan LHKPN, plus juga tidak jujur punya skandal Panama Papers ini bisa jadi jalan pintu masuk untuk memecat Hari Azhar atau tidak, seperti itu. Nah, kalau dikatakan sebenarnya loh itu perusahaan dibentuk untuk anak saya, begitu, tapi pakai nama dia. Dan katanya nggak ada loh ini aktivitas dalam perusahaan tersebut. Betul, aktivitas barangkali tidak ada, tapi aset-asetnya itu nggak pernah jelas gitu ya. Nah, ini Hari Azhar juga bicara kalau menurut kita sepotong-sepotong gitu, seolah-olah bahwa ini kan hanya $1 dan udah saya juga sudah jual. Jadi poin-poin itu sebenarnya tidak menghalangi, tidak bisa menghapuskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hari Azhar. Tidak hanya pelanggaran etik menurut peraturan BPK, tapi menurut ICW dan koalisi, dia juga melanggar undang-undang BPK. Pada poin soal rangkap jabatan, pada poin soal sumpah jabatan. Di sumpah jabatan jelas bahwa salah satunya adalah dia menjalankan Undang-Undang Dasar 45 plus peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kalau ICW melihat ini ada nggak sih indikasi misalnya tindakan ilegal? Contohnya kalau misalnya buat perusahaan cangkang ini kan bisa saja selain tax avoidance tapi juga money laundering begitu. Sampai ke situ nggak ininya? Itu besar kemungkinan terjadi, sangat mungkin ya. Artinya begini, Hari Azhar itu kan sebelum jadi anggota BPK, ketua BPK pada akhirnya itu kan ya tadi Ketua Badan Anggaran DPR, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR. Dan kita tahu bahwa posisi Badan Anggaran, kemudian Wakil Ketua Komisi ini posisi-posisi yang sangat riskan tuh terhadap praktek suap menyuap gitu ya. Apakah Hari Azhar terima suap kita belum tahu, tapi paling tidak di beberapa kasus yang kita temukan, seringkali kasus-kasus suap itu dia akan selalu diputar-putar tuh. Jadi untuk menghindari kejaran penegak hukum, termasuk KPK, jadi proses suapnya itu tidak secara langsung, tapi lewat perusahaan-perusahaan, antar perusahaan cangkang gitu, itu bisa ketemu tuh. Itu salah satu modus yang biasanya dilakukan. Yang bisa dilakukan. Makanya bagi kita sebenarnya penting selain persoalan soal etik, proses penegakan hukum harus jalan nih. Saya nggak tahu apakah KPK mau menelisik ini atau tidak, atau misalnya institusi penegak hukum PPATK atau misalnya Kejaksaan Kepolisian mau atau tidak menangani perkara ini. Nah, sepanjang yang kita lihat ya masih ada mayem aja. Oke, nah sekarang saya mau tanya Bang Emerson nih, kalau misalnya taruhlah pejabat-pejabat publik yang masih aktif ini, mereka akan nantinya ikutlah begitu dalam program tax amnesty begitu, di mana nantinya kemungkinan akan dirahasiakan. Soal profil-profilnya ini ada satu klausulnya seperti itu, begitu. Artinya ini juga sebenarnya agak seperti dilindungi begitu dari penegakan hukum. Kalau dari ICW sebenarnya melihatnya bagaimana dengan adanya ini? Ya, ini akan pada akhirnya akan jadi perdebatan ya, apakah tax amnesty didukung atau tidak. Posisi awal kita adalah kita menolak tax amnesty ini karena apa? Ini perlakuan yang diskriminatif. Ini
yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah kalau kita bikin tax amnesty undang-undangnya, itu uang-uang tanda kutip yang berseberat triliunan rupiah di luar itu akan kembali. Pertanyaannya apa dia mau kembali atau tidak? Tidak ada garansi juga. Kondisi politik yang juga tidak stabil di Indonesia itu tidak mesti atau tidak melulu membuat mereka yakin akan ke sini. Nah, di sisi yang lain, kasus kayak Hari Azhar dan sebagainya ini akan sangat enak nih. Wah, toh akhirnya gue diampuni gitu ya, tidak membayar pajak. Padahal kalau kita lihat semangatnya dalam skandal Panama Papers ini kan upaya-upaya untuk penghindaran pajak. Kalau begitu sebenarnya treatmentnya harusnya seperti apa untuk nama-nama khususnya masih menjabat sebagai seperti Hari Azhar, kemudian juga ada nama menteri. Treatmentnya harusnya seperti apa? Jadi harus ditelusuri itu ketika dia punya perusahaan yang itu masuk dalam skandal Panama Papers, dia sebagai pejabat publik atau bukan? Kalau dia sebagai pejabat publik harus ditelisik nih, apakah ada uang-uang suap di balik misalnya pendirian perusahaan ini, atau perusahaan itu sebagai perusahaan sebagai penyalur saja gitu ya. Sepanjang itu ada dan dia sebagai penyelenggara negara bisa diproses secara hukum. Nah, kecuali mereka yang mendirikan waktu itu sebagai pengusaha, ini jadi debatable. Oke, baik Bang Emerson Yunto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya di antaranya Tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak jujur menyampaikan informasi bahwa dia punya kepemilikan perusahaan tersebut, plus juga dengan informasi dia menjabat sebagai direktur, paling tidak di profil dia sebagai anggota BPK. Jadi di website BPK jelas tuh menyebutkan soal profil ketua BPK Hari Azhar ini, semuanya disebut kecuali perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam hal ini menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK. Hari Azhar itu kita kenal sebagai politisi dari Partai Golkar. Ketua Badan Anggaran, mantan Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR, tapi dia baru menyerahkan laporan 2 kali, 2003, 2010, ketika menjabat sebagai Ketua BPK, sama sekali belum melaporkan. Artinya ada pelanggaran etik di sini soal ketidakjujuran, ada pelanggaran etik soal rangkap jabatan yang sebenarnya ini ranah-ranah di Majelis Kehormatan Etiknya. Bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Yang menuntut orang tidak bersalah itulah yang salah. Berarti ICW dong nih yang salah. Sudah ada Bang Emerson Yunto, peneliti dari Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya salah atau tidak sih? Justru yang kita lakukan adalah berupaya menegakkan harkat, martabat, kredibilitas dari BPK gitu ya. Dari catatan kita ICW dan koalisi BPK, kenapa kita melaporkan Hari Aziz? Ada 3 alasan. Pertama adalah soal rangkap jabatan. Kita tahu bahwa ketika dia dilantik 28 Oktober 2014 itu, dan kemudian kita kaitkan dengan Panama Papers, ternyata Hari Azhar baru mengundurkan diri dari perusahaan Shenyang itu akhir Desember 2015. Artinya apa? Sepanjang Oktober 2014 sampai Desember 2015 dia masih menjabat sebagai direktur di perusahaan oleh Hari Azhar. Tidak hanya pelanggaran etik menurut peraturan BPK, tapi menurut ICW dan koalisi dia juga melanggar undang-undang BPK pada poin soal rangkap jabatan, pada poin soal sumpah jabatan. Di sumpah jabatan jelas bahwa salah satunya adalah dia menjalankan Undang-Undang Dasar 45 plus peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kok ICW melihat ini ada nggak sih indikasi misalnya tindakan ilegal? Contohnya kalau misalnya buat perusahaan cangkang ini kan bisa saja selain tax avoidance tapi juga money laundering begitu. Sampai ke situ nggak ininya? Itu besar kemungkinan terjadi, sangat mungkin ya. Artinya begini, Hari Azhar itu kan sebelum jadi anggota BPK, ketua BPK pada akhirnya itu kan ya tadi Ketua Badan Anggaran DPR, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR. Dan kita tahu bahwa posisi Badan Anggaran, kemudian Wakil Ketua Komisi ini posisi-posisi yang sangat riskan tuh terhadap praktek suap menyuap gitu ya. Apakah Hari Azhar terima suap kita belum tahu. Tapi paling tidak di beberapa kasus yang kita temukan, seringkali kasus-kasus suap itu dia akan selalu diputar-putar tuh. Jadi untuk menghindari kejaran penegak hukum, termasuk KPK, jadi proses suapnya itu tidak secara langsung, tapi lewat perusahaan-perusahaan. Antar perusahaan cangkang gitu itu bisa ketemu tuh. Itu salah satu modus yang biasanya dilakukan. Salah satu modus yang bisa dilakukan. Makanya bagi kita sebenarnya penting selain persoalan soal etik, proses penegakan hukum harus jalan nih. Saya nggak tahu apakah KPK mau menelisik ini atau tidak, atau misalnya institusi penegak hukum PPATK atau misalnya Kejaksaan Kepolisian mau atau tidak menangani perkara ini. Nah, sepanjang yang kita lihat ya masih ada mayem aja. Oke, nah sekarang saya mau tanya Bang Emerson nih, kalau misalnya taruhlah pejabat-pejabat publik yang masih aktif ini, mereka akan nantinya ikutlah begitu dalam program tax amnesty begitu, di mana nantinya kemungkinan akan dirahasiakan.
soal profil-profil ini ada satu klausulnya seperti itu, begitu. Artinya ini juga sebenarnya agak seperti dilindungi begitu dari penegakan hukum. Kalau dari cewek sebenarnya melihatnya bagaimana dengan adanya ini? Ya ini akan pada akhirnya akan jadi perdebatan BPK. Nah kita juga masih ingat bahwa ketika awal dilantik dia sebagai ketua BPK Oktober 2014 menyatakan kalau saya melanggar kode etik, melanggar etik di BPK maka pecat. Nah ini yang mau kita tagih, artinya kita menguji apakah tindakan Hari tidak melaporkan LHKPN plus juga tidak jujur punya skandal Panama Papers ini bisa jadi jalan pintu masuk untuk memecat Hari Azhar atau tidak seperti itu. Nah kalau dikatakan sebenarnya itu perusahaan dibentuk untuk anak saya begitu tapi pakai nama dia dan katanya nggak ada ini aktivitas dalam perusahaan tersebut. Betul, aktivitas barangkali tidak ada tapi aset-asetnya itu nggak pernah jelas gitu ya. Nah ini Ari Azhar juga bicara kalau menurut kita sepotong-sepotong gitu seolah-olah bahwa ini kan hanya $1 dan udah saya juga sudah jual. Jadi poin-poin itu sebenarnya tidak menghalangi, tidak bisa menghapuskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan